Samping itu untuk promo daripada sama kredit.
Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama membawakan doa dalam rangka penempatan abu jenazah almarhum dan almarhumah. Yang pertama, Teki Anjaya atau Ciktek, kemudian almarhumah Leni Angjaya atau Lem Gyok Cing, kemudian yang ketiga Jani Anjaya, dan yang keempat Meti Anjaya. Apabila arwah almarhum dan almarhumah yang abunya akan dititipkan di Mawiara Mojopahit ini belum terlahir di alam surgawi, arwahnya belum tenang dan damai, dengan kekuatan doa yang akan kita berikan, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang dimiliki beliau, yang pernah ditanam semasa hidupnya, dan dukungan doa dari yang hadir maupun yang tidak hadir pada kesempatan pagi ini, acara pemanjatan doa ini akan berguna dan bermanfaat bagi arwah-arwah beliau, dan juga berguna dan bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada almarhum dan almarhumah, kita bersama-sama bisa mengevaluasi diri dan berbenah diri untuk hidup lebih baik lagi. Marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Sebelum pelaksanaan doa, marilah kita baca dulu tujuan dan manfaat memberi persembahan, memberi sajian makanan kepada yang telah meninggal, dengan dibuka buku puja baktinya halaman 18 dan 20. Marilah kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha tentang tujuan memberi sajian kepada yang telah meninggal. Kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah
penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persajian makanan kepada yang telah meninggal. Marilah kita masuk dalam doa, dibuka halaman 3. Kita puji, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk arwah almarhum dan almarhumah yang nama-namanya sudah saya sebutkan. Apabila saat ini belum terdorong dari alam bahagia, arwahnya belum tenang dan damai dan bahagia, pembawaan doa ini berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhum dan almarhumah. Kita baca bersama-sama pujian wandana masing-masing 3 kali. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Perenungan sifat kebaikan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati. Halaman 7. Perenungan sifat kebaikan Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swagato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Vinyuhiti. Halaman 9. Sangganusati bait pertama bersama-sama. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangham, Ahuneo Bahuneo Dakineo Anjaliharaneo Anyutarang Punyaketang Lokasan. Kita lanjutkan dengan dibuka halaman 22.
Syair tentang 3 corak universal atau hukum universal 22. Kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan damai yang telah dibabarkan dengan jelas, dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 24, syair seumpama gunung. Kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan. Tidak seorang pun yang akan terbebas, semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tidak ada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Sang Buddha mengatakan apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama-sama. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya. Memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam samsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Halaman 28, 30 dan 32.
Kita baca bersama-sama nasihat Sang Buddha tentang kematian yang akan memberikan pengertian, pemahaman, dan penyadaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tidak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari karma buruk, kesulitan, tanda-tanda jelek, dan bebas dari mimpi-mimpi buruk. Kita baca halaman 32, syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma.
Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, takutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sang Hyang. Halaman 34, Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhum dan almarhumah pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami dan kodrati. Bagi siapapun yang pernah lahir akan mengalami kematian. Semoga para almarhum dan almarhumah segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Anicca wata sangkara Maria suca Maria sare tate wahang Maria sami nati me tasam sayo. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang akan memberikan pengertian dan pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan, yang pasti siapapun tanpa kecuali akan mengalami kematian, marilah kita lanjutkan dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama kembali mendengarkan tentang perubahan dan ketidakkekalan terhadap jasmani manusia. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Anicca, anicca, lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam, hidup mati timbul tenggelam. Anicca, anicca, dikolah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua. Kumpul dan berpisah, berkembang dan layu. Timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh lapuk mati. Anicca, anicca, dikolah sumber derita. Bagi para bijaksana, diko kelihatan nyata. Bunga yang mekar indah kini gugurlah sudah. Tak dapat dipertahankan semuanya. Badan pun demikian mengalami prosesnya. Lahir tumbuh lalu mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca, itu satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba, di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokoi. Pada akhirnya harus berpisah. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera
sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Dan Buddhaya. salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama memindahkan abu jenazah dari keempat almarhum dan almarhumah sebagai bentuk welas asih, cinta kasih, dan bakti kepada orang yang telah melahirkan, dan juga sebagai saudara-saudara yang pernah hidup di tengah-tengah keluarga. Memberikan penghormatan kepada orang yang telah meninggal, baik ada sisa fisiknya maupun tidak, sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia juga, dan juga di kalangan agama-agama yang lain pun juga melakukan hal yang sama. Ada sebuah cerita yang berkaitan dengan orang meninggal, itu dikaitkan dengan kesuksesan, keberhasilan seseorang berkat jasa merawat dari orang yang telah tiada. Jadi ada seseorang ketika melakukan satu perjalanan di tengah hutan, di semak-semak itu, ketemu tengkorak manusia. Kemudian secara spontan dia melepas bajunya, kemudian untuk memadai tengkorak tadi. Diperlakukan sebagai layaknya jasmani manusia, tengkorak manusia ini diwadai pakai bajunya, kemudian dimakamkan di tempat yang lebih layak. Sejak menolong tengkorak tadi atau kerangka-kerangka tadi, hidupnya berubah drastis, ya. Usahanya maju, sukses, keberhasilan selalu dinikmati sejak merawat orang yang telah meninggal tadi. Kemudian jadi omongan, ya, kesana kemari merawat leluhur orang meninggal itu akan membawa berkah, kesuksesan, dan keberhasilan. Dari cerita-cerita ini pun kemudian masyarakat sekitar tertarik untuk melakukan hal yang sama, yaitu merawat, memelihara leluhur yang telah tiada. Sampai sekarang pun acara ini tetap dilakukan, ya. Di masa kehidupan Sang Buddha juga sempat tercatat, Sang Buddha juga pernah menghormat tengkorak atau kerangka-kerangka manusia. Ketika melakukan satu perjalanan, di tengah perjalanan bersama para biku dalam jumlah yang banyak, Sang Buddha di perjalanan ketemu seonggok tulang-tulang kerangka-kerangka. Langsung spontan Sang Buddha pun bersujud, ya, mensujuti kerangka-kerangka itu. Murid-muridnya para biku yang lain tidak terima. Kenapa sekelas Sang Buddha kok menghormati kerangka-kerangka? Kan bikin malu saja mungkin pikirin murid-murid ini, ya. Kemudian Sang Buddha menasihati bahwa saya melakukan persujudan kepada kerangka-kerangka ini. Kerangka-kerangka ini dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu ini pernah menjadi leluhur-leluhurku, pernah juga jadi ibuku, kerabat-kerabatku, maka saya seharusnya menghormati. Kamu pun sudah lama menjadi muridku, ternyata tidak tahu tentang pelajaran ini. Kemudian juga Sang Buddha sendiri, ketika beliau lahir langsung ditinggal ibunya. Ibunya begitu melahirkan Pangeran Siddhartha itu masuk di salah satu surga namanya surga Tusita. Ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, selisih 42 tahun, Sang Buddha pun menyempatkan diri untuk menemui ibunya ini dan mengajar Dharma yang luhur untuk agar ibunya bisa mencapai pembebasan, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, semangat yang sama pagi ini pun dipraktikkan oleh keluarga ini, memindahkan kerangka dari Sulawesi untuk ditempatkan di sini. Ini juga satu bentuk penghormatan kepada leluhur, bahwa adanya kita semua di sini berkat dari leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Sudah menjadi kewajiban kita selaku ahli waris memperlakukan sisa kremasi
sisa pembakaran itu dengan selayak-layaknya. Maka akan ditempatkan di sini, di tempat yang layak, dan juga tempat rumah Habu nanti juga sebagai tempat menyambung tali silaturahmi antara keluarga, antara anak dan cucu-cucu beliau yang ditempatkan ini. Mudah-mudahan dengan terlaksana acara pemindang ini, keluarga yang ditinggalkan putra maupun putrinya maupun keturunannya benar-benar merasa lega dan puas karena telah menunaikan kewajiban kepada leluhur yang telah tiada, bukan sekedar dipindah, namun juga apabila saat ini leluhur belum terlahir di alam bahagia, belum menikmati alam surgawi, arwahnya belum tenang dan damai, dengan pembawaan doa maupun dengan mempersembahkan saji-sajian makanan ini, yang tadi sudah kita lihat tujuan dan manfaat memberi persajian sebagai bentuk belas kasih kepada yang telah meninggal, dengan selalu disimpatiki bagi keluarga yang hidup kepada yang telah meninggal, akan membuat kondisi bahagia arwah. Kondisi bahagia arwah itulah yang mengkondisikan untuk terlahirnya di alam bahagia. Dan setelah terlahir di alam bahagia, semoga selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, putra-putrinya maupun cucu-cucunya, untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, kesuksesan dalam usaha, dalam pekerjaan, dan juga keharmonisan dalam rumah tangga. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama dengan tangan beranjali di depan dada, kita akan manjatkan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Kita nenpok, memohon, memuji, mengagungkan, memuliakan Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Apabila saat ini arwah dari almarhum dan almarhumah belum menempati alam surga bahagia, Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput arwah-arwah ini dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita nenpok bersama-sama dengan penuh penghayatan untuk membawakan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka duka menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana telah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini.
Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Kembali bukunya dibuka halaman 33 dan 34. Marilah kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk almarhum dan almarhumah. Nanti titik-titik kita isi dengan nama-nama arwah almarhum ini, ya, bahasa Indonesia, ya. 33 dan 34, ya. Dimulai dari yang pertama, ya, Teki, Leni, Jani, dan Meti, ya. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para Bodhisatta Masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih, dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum dan almarhumah Teki Anjaya, Leni Anjaya, Jani Anjaya, Meti Anjaya. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum dan almarhumah Teki Anjaya, Leni Anjaya, Jani Anjaya, Meti Anjaya. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para Bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para Masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan tulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha Bodhisatta Masata. Semoga para dewa, para Brahma, dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa penempatan abu jenazah, semoga menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua. Almarhum dan almarhumah segera menempati alam surgawi, dan keluarga merelakan mengikhlaskan sepenuhnya kebahagiaan almarhum dan almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan para almarhum dan almarhumah yang hari ini kita tempatkan di sini. Semoga jalan yang keluli terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu. Silakan sekarang foto bersama, ya, kanan kiri sini. Belakang sana. Ya di video kalau foto enggak bisa masuk semua. Bisa. Mana bisa?
Nggak bisa kalau foto terlalu nganu, mepet. Video. Bisa Oh, bisa. Bisa Pak. Bisa. Lain sih Mas. Ada yang duduk sudah. Ya. Kamu duduk ya. Saya naik, gak apa-apa lah. Ya boleh. Saya naik ya. Kuat dah itu. Kuat. Ya nanti habis ini foto lagi. Sudah 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oh, mumpung kumpul ya. Siapa lagi? Kan jarang kumpul gini. Punya. Oh iya. Saling kirim aja. Iya, iya. Oh, Apa deh? Awas jangan jatuh. awas. Naik kita jadi. Kepala langsung. 1, 2, 3. Benar. 1, 2, 3. Oke. Ya. Yang foto lebih gayanya lebih bagus.